Halo, selamat datang di bacaan kali ini. Ini dibuat khusus untuk menjelaskan bacaan pekan dari tanggal 5 sampai 11 Mei tahun 2025. Karena pekan kali ini sangat penting, seperti di dalam bacaan yang saya buat adalah tentang di luar tampak kacau, tapi di dalam hati bisa tenang, penuh perhitungan dan diplomatis. Jadi itu bacaannya dan masih berlangsung sampai sekarang. Dari hari Senin sampai dengan hari ini hari Kamis ya. Rabu apa Kamis? Tanggal 8. Saya ngerasa udah ada beberapa kemajuan dari apa yang saya baca gitu ya sebelumnya, dan barangkali juga ada sempat saya sampaikan juga ada disonan di dalam hati ya, seperti ada perbedaan antara dunia luar sama dunia dalam. Jadi tadinya saya tidak terlalu mengerti kenapa bacaan saya arahnya ke situ, tetapi belakangan ini saya menemukan bahwa kemungkinan ini termasuk yang disebut dengan timeline splitting. Jadi memang pada saat ini ada frekuensi yang sangat dahsyat. Jadi kalau bacaan saya tidak pernah sampai sedalam itu, tetapi saya punya pemahaman lah, katakanlah sedikit banyak tentang hal tersebut, tapi belum cukup untuk membawakan secara utuh apa pemahaman tersebut, belum sampai, masih perjalanan. Tapi sepertinya pada hari ini tanggal 8 saya merasa harus membuat bacaan. Kalau misalnya bacaan ini naik nanti ya, jadi kalau misalnya saya tidak berhasil, saya tidak akan naikkan. Kalau berhasil naik, barangkali memang ada sesuatu yang kita harus aktifasi kayak gitu. Nah, saya udah siapkan beberapa deck. Jadi lebih banyak adalah deck yang oracle. Jadi saya udah siapkan Animal Spirit di sini, kemudian ada Sufi Wisdom, ada Goddess, dan ada Map. Nah, untuk tarotnya saya pakai yang Witch's Tarot dan ini Romance. Anyway, kita buka satu persatu. Oh, dan ada satu lagi Healing Mantra seperti ini. Saya mulai dari Animal Spirit, satu kartu untuk menandakan tema dari periode saat ini. Mungkin kali ini, tapi juga mungkin lebih. Gambarnya seperti ini. Fish ini sebenarnya kan gambar Pisces, gambar moon gitu ya. Energi feminin yang saya langsung lihat adalah energi feminin. Ikan itu tidak punya senjata ya. Jadi secara dia itu adalah mother, sebenarnya mother earth, karena dia air healing dan waktu. Jadi saya melihat ini sebagai periode ini adalah kita mengedepankan energi feminin, kita nggak agresif, berarti kita lebih ke dalam diri sendiri, lebih ke dalam hati. Waktu akan menentukan, kita membutuhkan waktu untuk healing, tetapi apa yang diambil dari energi feminin adalah rebirth. Jadi ini saatnya kita rebirth. Ini yang saya lihat pertama. Kemudian saya ambil lagi ini dari Ascended Master. Kita pengen lihat energinya Ascended Master siapa yang paling dominan pada saat ini. Jadi ada dua kartu yang loncat sini ya. Pertama adalah Demeter, Nurturer. Ini juga energi yang sangat feminin, nurture. Jadi begitu rebirth, begitu lahir, itu harus ada pihak yang merawat sehingga dia tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian Branwen, forgiveness. Jadi let go. Jadi kalau kita lihat tiga ini energi utamanya, dan ini dua karena dia loncat ya, saya ambil karena dia loncat. Yang paling penting dari healing, energi feminin yang ke depan. Dan kemarin
di bacaan yang tanggal 5 sampai tanggal 11 itu juga Venus sangat besar peranannya, karena Venus masuk ke Aries. Venus masuk ke zona yang tidak nyaman, keluar dari zona nyamannya dia. Pasti karena ada tugasnya. Kenapa energi feminin yang begitu suka dengan manajemen semua yang sifatnya adalah internal itu harus ekspansi karena dia masuk ke Aries. There must be something. Why? Kita harus mulai healingnya juga sifatnya lebih aktif, dan kita lihat kenapa harus secara aktif dilakukan, supaya apapun yang kita mulai pada saat ini akan tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang bukan dibiarkan liar, enggak. Jadi harus terencana, tertata, measured ya. Serta di sini termasuk di dalam kita bisa mulai melakukan sesuatu. Nomor 1 adalah kita harus forgiveness, let go. Dan ini yang paling sukar. Kalau kita belum bisa let go, maka kekuatan itu belum optimal. Kita punya kekuatan yang unlimited begitu kita let go. Kenapa? Karena kita berbagi dengan pemilik energi yang utama. Ketika kita sedang memaksakan keinginan kita forcing sesuatu, kita ingin memanipulasi, which is sangat manusiawi ya. Orang tuh kepengen memanipulasi apa yang diinginkan supaya memastikan gitu ya. Measure tadi termasuk. Jadi ini seperti ada tarik menarik antara kita menginginkan hasil terbaik, tetapi kita diminta untuk juga saat yang bersama let go. How do we do that? Kayaknya kita harus berbagi tugas dengan yang punya energi utama. Kita bisa meminta karena kita juga punya kekuatan, kita juga divine being. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita, visi kita, mimpi kita. This is just a Pisces is doing, no? Mimpi, apa mimpi kita, tentang diri kita, tentang jati diri kita sampaikan, tetapi kita tidak seperti mengambil alih semua pekerjaan membentuk diri kita, rebirth, dan membentuk diri kita hanya pada kita let go, just having fun, just be happy, go with the flow. Itu yang saya rasakan. Kemudian saya juga ambil dari sini apa temanya. Saya ambil karena tidak ada yang loncat. Stuck in the mud. Jadi gajah. Karena kalau menurut saya ini sedang bicara tentang hambatan terbesar kita, stuck in the mud. Kalau kita tidak pintar-pintar, karena kalau kita tidak tahu caranya memanage keluar dari masalah ini, maka yang ada kita semakin tenggelam. Semakin kita sibuk mencoba untuk memecahkan masalah, semakin kita terjebak di dalam masalah tersebut. Ketika terjebak di dalam lumpur, itu kita nggak pernah bisa sendiri keluar. Kita harus cari alat bantu yang bisa menarik kita. Ya, ada tali atau dahan atau apapun di situ. Semakin kita meronta, semakin kita struggling berusaha untuk memecahkan sendiri masalah kita, semakin tenggelam. Jadi ini kalau menurut saya masih sejalan dengan ide tadi yang keluar ya. Jadi kita masih banyak terjebak dengan cara pandang kita. Oke. Saya kemudian ambil yang ini tadi adalah healing, habis itu Sufi. I can be and do all at once, balancing the brain. Kelihatan nggak? Iya, balancing the brain. Dan I can be and do all at once. Barangkali di sini kalau saya lebih melihatnya sebagai tadi ego.
ego kita yang sampai saat ini masih mendominasi. Semua jawaban kita datangnya dari ego, dari akal kita, which is kayaknya sekarang tidak bisa masih dengan cara seperti itu. Let's see dari Sufi. Accepting challenges, trust your inner resources. Nah, kalau dari sini ya, kalau yang saya lihat ini adalah kita belajar dari mistakes. Kenapa? Kita belajar dari kesalahan, mau tidak mau, karena semua ini new territory ya, kita masuk ke uncharted territory, belum pernah. Dan untuk bisa memahami tersebut nggak ada literaturnya, belum pernah terjadi. Ataupun kalau udah pernah terjadi, itu bukan saatnya kita hidup sekarang gitu. Jadi sudah ada di ingatan consciousness yang lebih luas. Jadi trust your inner resources ini kalau menurut saya adalah situasi di mana kita harus mencoba sendiri, mencoba-coba. How do we do that? Kalau challenges, siapa sih yang paling suka challenges? Yang paling suka challenges itu adalah anak-anak. Ya, semua anak senang dengan teka-teki, pembelajaran baru. So, we need to absorb energi itu, belajar sesuatu yang baru. Saya akan ambil dalam hal hubungan ya. Ini dari pakai romance tarot. Saya akan ambil 4 kartu, mulai dari situasi, challenge, kemudian advice sama outcome. Romance ya. Situasinya children ya. Be a child. Kalau menurut saya artinya dari ini adalah your love life is being affected by children. I don't know seberapa resonate. Mungkin kebanyakan dari kita bukan pada periode kita masih punya anak-anak kecil yang menjadi fokus utama kehidupan kita. Kalaupun dia jadi fokus, lebih bagaimana melepaskan anak-anak kita. Situasinya adalah anak-anak itu masih menjadi bagian besar kehidupan kita, which is secara spiritual dia bukan lagi tanggung jawab kita sepenuhnya kalau dia sudah mulai dewasa. They have their own lives, their own path, their own ways of making mistakes and learn from that. Dan kita sebagai orang tua, kalau kita memang resonate dengan itu, tugas utama kita adalah let go. Let him find the way. Why we need to let go? Kita harus lepaskan, detach dari anak-anak, karena kita sendiri sedang mencoba mencari jalan kita sendiri yang sangat unik. Dan ketika mencari path-nya kita, anak-anak kita tidak termasuk di kita, karena perjalanan spiritualitas itu adalah perjalanan pribadi sendiri antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Nah, untuk challenge, apa yang menjadi challenge? Someone from your past is returning to your life, reconciliation. Nah, ini challenge posisinya. Jadi kita seperti dikasih kesempatan lagi untuk bisa berjalan bersama orang lain. Padahal saya barusan ngomong itu adalah perjalanan spiritualitas adalah perjalanan yang personal. So, bukan yang gak boleh. Challenge-nya adalah bagaimana kalaupun kita punya, tapi kita tetap detachment. Apa artinya? Ada atau tidak ada pasangan atau orang lain atau pihak lain, kita tetap bisa seperti seolah-olah detach sama semua. Ini challenge, reconciliation. So, reconciliation is okay. If you fall in love, you fall in love. Fall in love is coming from inside. Itu adalah pemberian. Itu juga divine destiny dan lain sebagainya. Yang kita harus pelajari dari
challenge ini adalah bagaimana kita tidak masuk dalam loop lingkaran pembelajaran dalam hubungan, yaitu kita kehilangan diri kita untuk hubungan tersebut atau untuk orang tersebut. Kita tetap berada pada posisi kita dengan arah kita. Jadi apa? Kalaupun misalnya masih ada anak-anak yang menjadi tanggungan kita, which is kita nggak bisa let go, ya. Walaupun kita sudah menyerahkan kembali, anak-anak itu titipan, kita kembalikan lagi titipannya kepada yang menitipkan kepada kita. Iya, tapi tetap ada atau tidak ada, kita tidak terpengaruh. Kita tetap jalan menuju arah dari spiritualitas kita. So, apa sarannya? Religious factor. Ini saran ya. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Dan ini sebenarnya kartu romance ya. Jadi kalaupun ada hubungan lagi, karena ini bentuknya adalah advice ya, advice dan ini romantic gitu ya utamanya, walaupun kita bisa terjemahkan banyak hal, tapi upayakan untuk semua berjalan dengan tata cara sebagaimana yang kita pahami sebagai religius apapun agama kita, itu mengatur kita supaya kita tuh keluar atau tidak menemui masalah besar. Jadi kalau kita bersama ya, kalau kita punya hubungan di mana itu harus dilakukan dengan izin, tanda petik, ambil arti kata izin itu apapun, izin, menyerah terimakan, something like that, lakukan dengan cara yang tepat sesuai dengan agama masing-masing. Saya pikir itu kalau saran. Yang satu lagi outcome-nya. Jadi outcome hanya untuk katakanlah periode ini 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Retreat, it's time to disconnect from the world. Tapi gambarnya berdua. Jadi hasilnya adalah apapun komunikasi, negosiasi, atau kesepakatan yang diambil dari dua belah pihak yang tadi ya, dua belah pihak tadi antara orang tua dan anak, atau tapi utamanya ini pembelajaran untuk pasangan ya. Upayakan untuk tidak banyak terpengaruh, terdampak oleh aturan-aturan di dalam keluarga. Fokus pada jalannya masing-masing. Cari kesepakatan antara dua pihak. Karena kalau kita ingin kita masih berada di jalan atau path atau arah spiritual kita gitu ya ke depan, maka kita harus satu frekuensi. That's the only way. Kalau nggak satu frekuensi nggak mungkin. Dan how do we know that kita satu frekuensi atau tidak? Hanya bisa berdua. Begitu ada campur tangan dari keluarga, dari macam-macam segala macam masukan dari segala pihak. Kadang-kadang kita butuh validasi, approval dari banyak orang. It doesn't matter. Kita berharap, maksudnya bacaan ini menyarankan atau hasil akhirnya akan menjadi lebih baik kalau tidak mengikut sertakan approval dan lain sebagainya. Benar-benar fokus pada hubungan ini arahnya kemana. Apakah dia akan menjadi toksik? Apakah dia akan meregresi arah perjalanan spiritualitas kita, atau membantu, memberi motivasi untuk jalan kita terus di dalam proses ini. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Kalau ini dengan kartu tarot biasa, which is tarot seperti ini. Ini ada yang keluar. Tadinya saya mau ngambil 4 gitu ya, tapi saya ini 5 yang keluar. Tapi saya anggap aja ini 5, apapun posisinya it doesn't matter. Tapi ini semua kartu yang cantik ya. Anyway, ada Ace of Pentacle, kemudian ada Three of Cups, ada Queen of Cups, ada The Chariot, dan ada Nine of Pentacles. Ya, kita lihat satu persatu ya. Apa yang kita lihat ini lebih ke diri kita. Tarot itu untuk diri kita. Satu adalah Ace of Pentacles. This is gerbang.
Ini gerbang baru, ini periode di mana memang ada titik threshold perubahan dari satu periode ke periode lain. Ini this is awal, ini adalah awal. Tapi kita nggak sendiri, kita punya like-minded people, so don't be afraid. Kalau saat ini tidak ketemu orang-orang terdekat yang memang benar-benar bisa memahami kita, it's okay. You are your own friend, best friend. Satu, kamu punya teman best friend sendiri adalah diri kita sendiri yang tidak suka judging, yang selalu menyayangi kita. Teman yang rupanya adalah manusia juga orang lain, dia akan datang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu yang kedua, diri kita, teman akan datang sesuai waktunya. Kadang-kadang cuma sebentar, cuma 2 menit. Tapi dia sudah memberi arah. Kadang-kadang cuma 1 hari. Kadang-kadang ada teman lama yang kembali dan rekonsiliasi seperti yang tadi. Tapi dia akan menjadi akselerator buat kita ke depan. Apa yang harus kita lakukan adalah fokus pada apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, kita hargai, dan ini adalah fungsi Venus juga ya. Ya, kita ingin semua yang kita hargai itu kita sendiri yang menentukan. Di zaman sekarang, apa sih yang paling penting gitu ya? Yang paling penting itu harta, kekayaan, banyak teman. Tapi benar nggak itu sejalan nggak, in alignment dengan kebutuhan kita apa nggak? Kita udah ngerasain punya uang, kita udah ngerasain nggak punya uang. Apakah kita baik-baik aja nggak? Itu kita sendiri yang menemukan apa yang paling penting untuk kehidupan kita. Kalau saya mau kasih bocorannya, yang paling penting buat diri kita adalah diri kita sendiri. Kita yang happy, kita yang menyukai sesuatu yang hari demi hari yang kita lakukan tidak ada yang lain kecuali making ourselves happy. Kayaknya stupid thing to say. Coba lihat teman kita yang setiap hari jungkir balik, ngomel kiri kanan. Apa yang dia lakukan? Melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Regretting this and that. Tadi kenapa begini? Dan selalu coming back to the same problem, selalu dalam masalah. Are we doing that to ourselves? Ya. Enggak, jadi kadang-kadang memang dunia yang membosankan. This is what we like. Memang challenges itu bagus, tetapi kalau challengesnya out of hand, kita nggak tenang. Dan kita nggak lagi enjoy. Yang penting dari sini adalah enjoying. Enjoying apa yang menjadi hal paling berharga buat kehidupan kita. The chariot, you will win. You will win. No matter what. It's your path. Yeah. It's your decision. It's you are doing what you want. Kalau kita tahu persis itu, we can only win. Mungkin ada delay, it doesn't matter, tapi kita akan sampai ke tujuan kita. Yang terakhir, kita tuh udah punya semuanya. We don't need anyone else. Semuanya ada di dalam diri kita, kita hanya harus mencari. Dan ini adalah peran dari manifestasi. Mungkin manifestasi adalah kata baru dan itu kalau dijelaskan akan lebih panjang lagi, tapi barangkali saat ini tidak sepanjang itu videonya. Tapi manifestasi itu adalah kita co-creator. Kita sendiri. Jadi realita itu adalah apa yang kita bentuk sendiri. Kalau kita masih punya PR, ada yang masih belum selesai, unfinished business di sini, maka kita akan ketemu terus sampai kita mampu menyelesaikannya. Kalau kita udah keluar dari semua itu kan kita bisa fokus pada perjalanan kita menuju tadi consciousness, menuju pertemuan antara kita dengan higher self kita. That's what we'll find. Kita menemukan apa yang kita cari. Kalau kita tidak nyari, kita nggak akan ketemu. Dan oleh sebab itu, maka carilah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, higher self kita, frekuensi kita yang tinggi, hidup dengan cinta, hidup dengan kebahagiaan, hidup terlepas dari semua penderitaan. How we do that? Kita bisa berpikir secara logika,
kita bisa menyelesaikan kiri kanan dengan semua itu, tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana di dalam diri kita mulai let go, bahwa kita tidak harus sendiri berjuang, bahwa kita punya kekuatan lebih besar ya ketika kita co-creating dengan yang punya energi lebih besar, ya pemilik kita, ya semesta. Tapi sebelum kita bisa sampai sana, kita perlu healing. Tadi gambar ikannya itu menunjukkan hal tersebut. Ya, ini bacaan untuk menjelaskan hal tersebut sepertinya sangat abstrak, tapi I think ini yang perlu disampaikan. Terima kasih banyak Wanita Indah dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.